어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Haidini dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin kelas sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Hussein MPD. Jadi, disiplin berasal dari kata display yang artinya belajar secara sukarela mengikuti pemimpin dengan tujuan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Titik pokok utama di situs adalah titik peraturan dalam pola tertentu yang diterapkan untuk mengatur perilaku seseorang. Pengaturan yang efektif untuk anak adalah peraturan yang dapat dimengerti, diingat, dan diterima. Disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin tidak akan ada kesempatan antara guru dan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang dicapai kurang optimal. Sementara menurut Rahman yang dikutip Tulus di sini adalah upaya mengendalikan diri dari sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dalam hatinya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah disiplin merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku dan dibuat oleh suatu golongan atau kelompok maupun aturan yang dibuat sendiri. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu berada dalam keadaan tertib teratur dan semestinya, sehingga tidak ada pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, disiplin akan menambah dan dapat dibina melalui latihan. Keberhasilan siswa dalam studinya dipengaruhi oleh cara belajarnya siswa yang memiliki cara belajar yang efektif, memungkinkan untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Siswa yang memiliki disiplin dan belajarnya berusaha mengatur dan menggunakan strategi dan cara belajar yang tepat baginya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa belajar akan lebih berhasil apabila kita memiliki kesadaran atas tanggung jawab cara belajar yang efisien. Disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Cara mengatur waktu belajar salah satu masalah yang sering dihadapi pelajar atau siswa adalah banyak belajar atau siswa yang mengeluh kekurangan waktu untuk belajarnya. Tetapi mereka sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Banyak waktu yang terbuang-buang disebabkan karena mengobrol omongan-omongan yang tidak ada habisnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai kesuksesan dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin. Berdisiplin memanfaatkan waktunya. Pengelompokan waktu. Banyak siswa yang belajarnya kurang dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya karena tidak membagi waktunya untuk macam-macam keperluan. Oleh karena itu, berbagai segi dan teknik untuk mengatur pemakaian waktu perlu dipahami sebagai langkah untuk mengembangkan keterampilan mengelola waktu studi. Adapun cara untuk membaca doa yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan tidur, belajar, makan, mandi, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap hari. Disiplin terhadap tugas. 1. Mengerjakan tugas rumah. Salah satu prinsip bela negara adalah ulangan dan latihan sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes atau ulangan atau ujian yang diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat atau mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku, ataupun soal-soal buatan sendiri. Tugas dapat berupa tes atau ulangan dan juga dapat berupa latihan-latihan atau soal atau pekerjaan rumah. Yang kedua, mengerjakan tugas di sekolah. Adapun tugas di sekolah mencakup mengerjakan latihan-latihan tes atau ulangan harian, ulangan umum, ataupun ujian, baik yang tertulis maupun lisan. Disiplin terhadap tata tertib di dalam proses belajar mengajar. Disiplin terhadap tata tertib sangat penting untuk diterapkan karena dalam suatu sekolah tidak memiliki tata tertib, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana.
Antara peraturan dan tata tertib merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan disiplin siswa dalam mentaati peraturan di dalam kelas maupun di luar kelas. Strategi dan faktor yang mempengaruhi keamanan disiplin kelas. Yang pertama yaitu strategi penanaman disiplin kelas. Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas tersebut antara lain dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Menerapkan peraturan pada tab-tab yang fleksibel, yang nyaman, dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses pembelajaran. Menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan pengembangan anak, melibatkan peserta didik dalam perbuatan aturan supaya siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri. Meski pada kenyataannya, peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama. Menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman, mengajarkan untuk hidup menurut prinsip struktur otoritas, memperlakukan orang tua peserta didik sebagai mitra kerja, mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik, pemberian reward atau penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi penanaman disiplin kelas. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman disiplin pada siswa, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kedisiplinan siswa adalah 1. Kesadaran diri atau kesadaran yang muncul secara spontan dalam diri seseorang. Disiplin akan lebih mudah diterapkan jika itu dihasilkan dari kesadaran masing-masing untuk terus bertindak sesuai dengan aturan tanpa paksaan dari luar. Yang kedua yaitu minat. Minat merupakan dorongan untuk mengikuti aturan yang ada tanpa pengaruh dari luar. Titik minat berasal dari internal seseorang dan hasilnya timbul dari lingkungan sekitar. Titik lingkungan yang berdampak besar pada minat yang berkembang baik positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Seseorang yang mandiri akan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin yang tinggi karena ia merasa bertanggung jawab. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan adalah 1. Presentasi. Ketatnya presentasi dalam menekankan seseorang untuk tunduk tanpa terkecuali terhadap aturan yang ada, yang berujung pada pelaksanaan disiplin akibat adanya tekanan dari luar. Kemudian yang kedua, hukuman. Dimaksudkan pada hukuman yang adil untuk menegakkan disiplin. Yang ketiga, motivasi eksternal. Sering dikenal dengan dorongan dari luar yang mungkin berbentuk hadiah atau ganjaran. Kemudian faktor penghambat kedisiplinan. Yang pertama, orang tua. Kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku tidak disiplin siswa karena kurangnya terbiasa disiplin. Titik ini mungkin akibat orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan lalai menanamkan rasa disiplin pada anak-anak mereka. Upaya menegakkan disiplin kelas. Yang pertama, pihak siswa. Peranan siswa dalam menciptakan suasana disiplin dalam kelas penting karena faktor utama adalah siswa sendiri dan siswa merupakan subjek dalam pembelajaran. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan siswa dalam mewujudkan disiplin dalam kelas, yaitu yang pertama, siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin di dalam kelas. Kemudian yang kedua, siswa hendaknya memiliki kesadaran untuk mentaati aturan atau tata tertib sekolah, bukan karena rasa takut atau karena merasa terpaksa. Kemudian yang ketiga, siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan disiplin. Kemudian yang keempat, siswa hendaknya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol dirinya sendiri, tanpa harus diawasi oleh orang lain. Kemudian yang kelima, apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang kedua, pihak orang tua. Nah, yang pertama, orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan putra-putrinya ketika ia berada di sekolah. Kemudian yang kedua, orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap putra-putrinya dengan cara turut serta mengawasinya. Kemudian yang ketiga, orang tua hendaknya menegur putra-putrinya apabila melanggar terhadap tata tertib sekolah. Kemudian yang ketiga, membina diri sendiri. Tujuan pendidikan adalah membimbing anak ke arah kedewasaan, yaitu kematangan sosial, emosional, intelektual, dan moral, sehingga dapat berdiri sendiri. Kelas yang demokratis juga tertib sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Ketertiban tercapai bukan dengan kekerasan atau paksaan dari pihak guru, melainkan karena anak-anak patuh akan peraturan. Ketertiban itu akan tetap mereka pelihara sekalipun tidak ada guru di dalam kelas yang mengawasi mereka.
Apabila anak-anak ini telah sanggup disiplin sendiri, maka dengan demikian mereka telah melangkah menuju ke arah kedewasaan. Mungkin menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.